Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abel Afrisilia dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum Malaysia dari dosen tamu yaitu Ibu Suhaili Ishak. Selamat menyaksikan. Slide selanjutnya yaitu Introduction. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 34,1 juta jiwa. Negara ini merupakan negara multias yang integrasi sosialnya telah menjadi model bagi seluruh dunia. Hampir 80% dari total penduduknya tinggal di semenanjung Malaysia. Yang kedua yaitu ada populasi. Ada 3 ras utama di negara ini. Suku Melayu yang beragama Islam merupakan mayoritas di negara ini. 2 kelompok ras utama lainnya adalah suku Tionghoa yang sebagian besar beragama Buddha dan suku India yang sebagian besar beragama Hindu. Masyarakatnya multiras dengan perkiraan 53% Melayu, 25% Cina, 11% penduduk asli, dan 10% India. Di Sarawak, penduduk asli utama yang secara kolektif dikenal di negara bagian itu sebagai Dayak adalah Iban, Bidayu, dan orang Uluh. Dan Sabah, Kadazan, Dusun, Bajau, dan Murut. Bahasa dan agama. Bahasanya nasional adalah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Bahasa-bahasa lainnya termasuk berbagai dialek Cina, Tamil, dan bahasa-bahasa daerah seperti Iban dan Kadazan. Muslim 61%, Buddha 20%, Kristen 9%, dan Hindu 6%. Islam adalah agama resmi. Kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi. Lalu bagaimana hukum di Malaysia? Mari kita simak. Hukum di Malaysia, semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak satu kesatuan politik. Tetapi tidak diatur oleh hukum yang sama. Berasal dari Inggris, yang pertama ada Inggris, hukum umum, yang kedua India, hukum pidana dan hukum kontrak, dan yang ketiga ada Australia, hukum pertanahan. Lalu hukum di Malaysia ada Konstitusi Federal Malaysia adalah hukum tertinggi di negara ini. Undang-undang federal ini atau konstitusi federal menyatakan yang pertama ada perundang-undangan, yang kedua ada pengadilan, yang ketiga ada aspek administrasi hukum, yang keempat ada kekuasaan pemerintah, yang kelima ada pemerintahan monarki, yang keenam ada hak warga negara. Yang dipertuankan agung bertindak sebagai kepala negara terbagi menjadi 3 kewenangan utama, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Elemen-elemen utama konstitusi Malaysia. Yang pertama ada konstitusi adalah hukum tertinggi Malaysia. Yang kedua, Malaysia adalah monarki konstitusional. Adapun yang ketiga ada 3 cabang pemerintahan, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada 3 cabang pemerintahan. Yang pertama yaitu legislatif adalah badan perundangan, yaitu tugasnya membuat undang-undang atau hukum. Yang kedua ada eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir ada yudikatif atau badan kehakiman. Pemerintahan federal dan negara terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Pemerintahan Malaysia terbagi menjadi 2, ada pemerintahan federal dan ada pemerintahan negara bagian. Konstitusi adalah hukum tertinggi. Setiap hukum yang bertentangan dengan konstitusi federal maka dianggap ultra vires dan oleh karena itu ditolak. Pemerintah
federal berbagi kedaulatan nasional dengan 13 pemerintah negara bagian lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan, pengucapan, dan sikap. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.